Halo semuanya, assalamualaikum. Alhamdulillah bisa share lagi kegiatan aku. Video kali ini waktunya siang hari. Ya seperti biasa kalau siang tuh cuacanya panas banget. Dan kebetulan siang ini tuh aku ngerasa lapar banget. Nah pas paginya tuh aku beli kue gitu ya di tempat tetangga aku yang jualan kue. Dan ternyata dia tuh jualan juga nih sayur mateng, sayur jengkol. Karena paginya tuh tadi aku cuma makan kuenya aja. Si sayur jengkolnya ini tuh belum aku buka ya. Nah ini baru aku buka. Nah ini tuh aku panasin lagi. Karena biasanya tuh kalau sayur jengkol yang dijual gini tuh kayak kurang gurih gitu ya, kurang asin. Makanya ini aku angetin lagi dan itu nanti aku bakalan kasih masako lagi sedikit sama gula juga sedikit ya biar rasanya tuh lebih mantap gitu ya. Oh ya jangan salfok ya sama spatula yang lagi aku pakai. Itu tuh spatula favorit aku banget. Dipakainya juga enak ya, bahannya ringan. Pokoknya nyaman banget makainya. Ini tuh set spatula dari Miku. Kepala sutilnya tuh pas gitu ya sama permukaan wokpen. Jadi makanya enak gitu ya dipakainya. Pegangannya juga ini tuh anti panas dan anti licin. Insulasi panas yang baik, ringan, anti licin. Pastinya menggoreng jadi praktis dan aman. Pokoknya nggak bakalan nyesel lah kalau koleksi barang-barang peralatan dapur dari Miku. Dan untuk set spatula ini tuh ada 3 warna ya. Ada warna milky white, ada warna sakura pink, dan ada warna iris lilac. Dan yang aku punya ini warnanya sakura pink. Perpaduan antara rose gold dan warna pinknya tuh ini benar-benar cantik banget ya, bikin kelihatan estetik dan pastinya bikin suasana dapur aku tuh jadi lebih cantik dan lebih baik. Nah untuk set spatula Miku ini tuh kita nanti dapat 6 piece yang terdiri dari 1 piece spatula atau turn, 1 piece lot spatula, 1 piece ladle atau sendok sup, 1 piece spaghetti claw, 1 piece whisk, dan 1 piece scraper, dan 1 piece lagi rak penyimpanan. Jadi totalnya kita dapat 7 piece. Untuk bahannya sendiri ini tuh dari bahan silikon BPA free dan bersertifikat FDA. Pokoknya 99,9% antibakteri, anti bau, anti jamur untuk memastikan kebersihan dan keamanan memasak makanan. Dan yang paling aku suka kualitas dari set spatula Miku ini tuh dia kan pakai bahan silikon bermutu tinggi dan lembut. Sudah pasti ya anti gores ya, apalagi kalau untuk penggunaan jangka panjang gitu ya, bisa secara efektif melindungi wokpen kita tuh dari goresan. Selain itu juga set spatula Miku ini tuh anti lengket ya, mudah dibersihkan juga ya, tinggal dibilas aja dengan air bersih. Dan buat bunda-bunda juga jangan khawatir ya, set spatula Miku ini tuh anti panas dari minus 40 derajat Celcius sampai dengan 230 derajat Celcius, aman digunakan untuk memasak. Pokoknya buat bunda-bunda nggak usah ragu lagi lah ya dengan kualitas set spatula Miku ini. Apalagi buat bunda-bunda yang suka banget sama eksterior berkualitas. Pokoknya wajib punya dan jangan sampai belum punya ya, apalagi desainnya tuh mudah disimpan gitu ya, ngehemat ruang dapur. Tampilannya juga kelihatan estetik banget dan cantik, pokoknya bikin suasana dapur kita tuh jauh lebih baik. Dan untuk harganya sendiri ini menurut aku cukup ramah di kantong ya, apalagi dengan kualitas yang terbaik. Desainnya juga estetik dan cantik ya, pokoknya wajib punya nih buat ibu-ibu rumah tangga yang suka eksterior berkualitas. Oke lanjut lagi ke videonya. Nah ini aku udah mulai kasih masako sedikit ya, sama kasih gula juga biar rasanya lebih mantap. Oh ya bunda-bunda yang nonton video aku ada yang sama nggak nih sama aku, suka banget nih ya sama jengkol. Emang sih kalau abis makan jengkol gini tuh besok harinya tuh langsung kayak hawa hawa napas gitu ya tuh agak lumayan wangi gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa ini tuh bener-bener kayak obat nafsu makan gitu nggak sih? Rasa enaknya tuh pokoknya ngalahin daging-daging kalau menurut aku ya. Kayaknya kalau disuguhin rendang dan jengkol aku lebih memilih untuk jengkol gitu ya. Nah ini udah ya aku angetin ya, nggak usah lama-lama karena emang cuman biar mantepin rasanya aja. Dan untuk makan siang kali ini aku sendirian aja karena suami dan anak aku tuh lagi tidur. Oh ya ini tadi tuh aku beli 1 bungkusnya segini tuh 5.000. Lumayan lah ya 5.000 buat 2 kali makan gitu ya, buat siang ini sama nanti sore. Dan ini tuh juga sayur jengkolnya alhamdulillah ya nggak terlalu pedes, cabenya tuh nggak terlalu banyak, jadi ya enak gitu ya, sedap makannya. Apalagi siang-siang gini tuh minumnya es susu, ini tuh aduh seger banget ya. Oh ya bunda-bunda yang
nonton video aku gimana nih? Udah pada makan siang belum? Yang belum makan siang, ayolah ya kita makan siang bareng. Dan beginilah ya menu makan siang aku, ya pakai sayur jengkol yang tadi aku angetin. Terus juga itu ada sambal ikan sama ada kerupuk juga. Dan nggak ketinggalan juga nih ya, aku bikin es susu. Pokoknya itu kayak wajib banget setiap hari minum es. Apalagi sekarang cuacanya kan luar biasa panas ya. Pokoknya nggak bisa banget deh sehari tuh nggak minum es. Nah beginilah ya menu makan siang aku kali ini. Alhamdulillah ini tuh udah bikin aku kenyang banget. Mungkin bakalan ada yang bilang kalau ini tuh porsi makannya lumayan banyak. Ya memang aku tuh makannya kayak gini ya. Apalagi kalau pas badan tuh lagi capek-capeknya, itu bisa jadi nambah gitu ya. Satu piring gini tuh bakalan kurang. Pokoknya hari-hari tuh tetap bersyukur. Alhamdulillah banget ya masih bisa makan enak. Walaupun yang kita makan itu bukan makanan mahal, cuman makanan sederhana kayak gini. Pokoknya udah bersyukur banget. Alhamdulillah banget. Oh ya bunda-bunda yang nonton video aku, gimana nih makan siang kali ini, sama apa lauknya? Boleh dong ya tulis-tulis di kolom komentar aku, siapa tahu bisa jadi inspirasi aku untuk masak selanjutnya. Alhamdulillah makan siangnya udah selesai nih, lanjut lagi nih aku cuci piring. Padahal tadi tuh masaknya nggak banyak ya, tapi tiba-tiba si cucian piringnya tuh udah numpuk aja. Sebenarnya sih cucian piringnya tuh ini tuh sedikit, cuman karena wastafelnya kecil jadi kelihatannya tuh kayak banyak banget. Dan alhamdulillah juga cuci piring kali ini aku nggak pakai ngunjal-ngunjal air lagi gitu ya dari kamar mandi. Alhamdulillah tetmonnya udah ada isinya. Jadi alhamdulillah udah seperti biasa lagi nih cuci piringnya. Oh ya gimana nih bunda-bunda yang nonton video aku, udah pada nyuci piring belum? Yang belum cuci piring, ayolah ya kita semangat bersih-bersih dapur. Aku temenin ya dari sini. Oh ya mohon maaf juga nih ya videonya kayak itu lagi, gini-gini lagi gitu ya. Cuci piring lagi. Karena memang kayak cuci piring tuh kegiatan yang wajib banget. Dan memang cuci piring ini tuh susah banget untuk dihindarin gitu ya. Karena memang setiap hari tuh selalu ada, bahkan setiap saat tuh ada aja lagi gitu. Ditambah ya lagi memang kegiatan cuci piring tuh emang kayak kegiatan yang favorit juga. Apalagi bisa sambil main air gini ya. Biasanya aku tuh malahan cuci piring kayak gini tuh bisa sambil ngelamun loh ya. Sebenarnya kalau habis cuci piring tuh paling enak santuy-santuy gitu ya, duduk-duduk sambil scroll-scroll. Tapi apalah daya gitu ya, ada gosokan aku yang lumayan numpuk belum aku gosok gitu ya, udah 2 hari. Jadi setelah nyuci piring ini nanti aku bakalan gosok baju. Sebenarnya hari-hari tuh kayak capek banget ya, gini-gini aja kerjaannya, itu lagi yang dikerjain, kayak rasa bosen gitu ya. Tapi mau gimana lagi, namanya juga ibu rumah tangga ya, kerjaannya gini-gini aja. Oh ya aku mau ucapin terima kasih banyak ya buat bunda-bunda yang masih selalu support aku, masih selalu nonton video aku. Dan terima kasih banyak juga udah subscribe, udah kasih like-nya, dan udah komen-komen juga di video aku. Aku ngucapin sekali lagi terima kasih banyak. Ya walaupun sekarang views video aku tuh kayak anjlok banget gitu ya, setiap kali upload video kayak udah gak ada lagi yang nonton tuh ya. Tapi ya udahlah ya, gak apa-apa, pokoknya tetap semangat aja upload video terus. Dan buat bunda-bunda yang baru memulai konten di YouTube, gak apa-apa ya walaupun di awal-awal nggak ada views, pokoknya semangat aja terus ya, mudah-mudahan suatu hari nanti bakalan naik gitu ya viewsnya. Konten di YouTube tuh emang agak berat gitu ya, untuk durasi videonya juga harus panjang gitu ya, terus juga kita nentuin judul, nentuin tag, emang agak ribet, agak susah. Tapi ya mau gimana lagi, daripada jadi ibu rumah tangga yang diem aja nggak ada kerjaan lain gitu kan ya, ya udah jadi dijalanin aja. Walaupun sampai hari ini aku belum move on gitu ya, masih berharap banget TikTok Shop tuh bisa dibuka lagi. Ya masih tetap nggak tahu tuh kapan dibukanya. Karena kabar-kabarnya juga masih simpang siur gitu ya. Katanya ada yang bilang buka nanti 11/11, ada juga yang bilang bukanya nanti sebelum Lebaran. Jadi sekarang tuh sebenarnya rasanya tuh kayak greget banget gitu ya, pengen tahu kapan sih TikTok Shopnya tuh dibuka. Dan sebenarnya juga ya berharapnya tuh segera lah gitu ya, secepatnya dibuka. Oh ya lanjut lagi nih, aku mau gosok baju. Ini sebelumnya aku hidupin dulu ya lampu depan. Aku juga buka nih ya pintunya. Aku tuh kalau ngegosok baju selalu di ruang depan, udah gitu ya lesehan, jadi pintunya tuh harus dibuka ya biar masuk angin, biar gak kerasa gerah. Nah itu dia gosokan aku sekeranjang besar gitu ya, lumayan banyak banget. Dan ini tuh lumayan bikin pinggang pegel. Dan aku juga ngevideoinnya gak sampai selesai ya, karena ini tuh capek banget dan bikin gerah ya. Jadi ini videoinnya aku di awal-awalnya aja, terus nanti kalau udah selesai baru nanti aku videoin lagi hasilnya. Oke, untuk kegiatan aku kali ini sampai di sini aja dulu ya. Karena kalau lagi ngegosok baju gini tuh paling gak kuat ya di video-videoin, karena ini tuh gerah banget. Udah pastinya
selain itu aku kalau lagi ngegosok gini tuh aku pasti buka jilbab. Dan aku ucapin terima kasih banyak loh ya buat teman-teman semua yang udah nyempetin nonton video aku sampai di detik terakhir ini. Jangan lupa ya untuk selalu support video aku dengan klik subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa kembali di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum.